Perubahan iklim akibat pemanasan global berdampak luas terhadap berbagai sendi kehidupan. Pertanian salah satunya. Dampak perubahan iklim terasa pada berubahnya pola curah hujan, menyebabkan pergeseran musim kemarau dan hujan. Perubahan iklim juga meningkatkan frekuensi kejadian iklim ekstrim, serta kenaikan suhu udara dan permukaan air laut yang turut berpengaruh terhadap produktivitas pertanian. Bagi Indonesia, ancaman akan perubahan iklim ini akan memberi dampak serius pada ketahanan pangan nasional. Perubahan iklim menjadi satu hal yang perlu diwaspadai, terutama pada komoditas hortikultura yang rentan terhadap perubahan lingkungan. Kerentanan tanaman hortikultura terhadap pola curah hujan akan berimbas pada luas areal tanam, produktivitas, dan kualitas hasil. Bahkan, perubahan suhu juga bisa menyebabkan ledakan hama yang dapat merusak tanaman. Komoditas strategis hortikultura seperti bawang merah dan cabai mudah mengalami rusak berat apabila terdampak perubahan iklim. Pada perubahan iklim, sektor pertanian berperan multidimensi, yaitu sebagai penyebab, korban, dan juga solusi. Dalam hal ini kita sudah merasakan secara langsung efek dari gas rumah kaca dalam bentuk perubahan iklim. Seperti misal kita sekarang musim 3 itu biasanya musim kemarau, namun hujan tetap terjadi. Nah, itu membuat salah satu sektor seperti pertanian ini terkena dampak. Selain terdampak, pertanian juga menjadi penyebab. Kenapa? Pertanian juga menghasilkan emisi, misal emisi CO2, N2O, dan CO2. Itu merupakan salah satu penyebab juga. Kemudian dari langkah solusi, pertanian juga bisa menjadi solusi. Misal dengan menggunakan pupuk berimbang, pemberian bahan organik, pengaturan air, penggunaan varietas rendah emisi, pengolahan lahan, pengaturan jarak tanam, itu juga bisa menjadi solusi untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dari lahan pertanian. Sehingga pertanian bisa juga menjadi solusi selain jadi penyebab dan berdampak pada pertanian. Pada sektor hortikultura seperti cabai, perubahan iklim ini memberikan dampak yang serius hingga dapat menyebabkan kegagalan panen di tingkat petani. Iklim yang sangat ekstrim itu biasanya kegagalan di tanaman itu gagal panen. Kena layu fusarium, terus patek atau sama bakteri virus bakteri pada tanaman, jadi tanamannya banyak yang layu, mati, kayak gitu. Terus hasil panen otomatis jelas berkurang banyak karena panen tidak bisa maksimal. Yang biasanya itu kita panen misalnya 1 kental, itu bisa turun lebih dari 50%. Jadi kita hasilnya cuma sekitar 30% dari hasil yang kita harapkan. Otomatis hasil kita berkurang, penghasilan kita berkurang, akhirnya tidak nyukupi untuk biaya perawatan, biaya penanaman dari awal sampai panen. Sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah untuk menyelamatkan lingkungan dengan menurunkan emisi gas rumah kaca, Kementerian Pertanian melalui Direktorat Jenderal Hortikultura menganjurkan petani maupun kelompok tani untuk menerapkan pertanian yang cerdas untuk menghadapi perubahan iklim serta menggunakan alat-alat yang ramah lingkungan. Salah satu strategi menghadapi perubahan iklim yaitu dengan pendekatan antisipasi melalui pengukuran konsentrasi gas rumah kaca atau GRK dengan fokus pada pengukuran nitrogen oksida atau N2O, metana atau CH4, dan karbon dioksida atau CO2. Tujuan pengukuran emisi gas rumah kaca yang pertama adalah untuk mengetahui sejauh mana tingkat efektivitas sektor pertanian, dalam hal ini hortikultura, dalam rangka menyumbang emisi gas rumah kaca ini. Terkait dengan hal ini, Ditjen Hortikultura berinisiatif untuk melakukan pengukuran emisi gas rumah kaca, terutama untuk melihat aspek budidayanya. Aspek budidaya yang konvensional dengan yang ramah lingkungan. Dari sinilah bisa kita melihat kegiatan budidaya mana nih yang memberikan
emisi GRK yang lebih tinggi, konvensional atau ramah lingkungan, akan terjawab dari pengukuran emisi gas rumah kaca. Pengukuran gas rumah kaca bisa dilakukan pada ketinggian yang berbeda, yaitu di tanah dan udara. Pengukuran emisi gas rumah kaca di tanah yang paling mudah dan murah dapat menggunakan closed chamber method yang portable. Sehingga pengukuran gas rumah kaca bisa dilakukan di mana saja, meski jauh dari laboratorium. Untuk melakukan pengukuran emisi gas rumah kaca, beberapa peralatan yang dibutuhkan yaitu sungkup atau chamber plus penutup karet atau septum dan penampang atau base chamber. Sungkup CH4 ini berukuran lebar 50 x 50 cm dengan tinggi 100 cm. Kemudian untuk sungkup CO2 dan N2O menggunakan ukuran lebih kecil, yaitu lebar 20 cm, panjang 40 cm, dan tinggi 30 cm. Kemudian injektor atau sirin dengan keran untuk mengambil sampel gas dari dalam sungkup, termometer untuk mengukur suhu, vial untuk menyimpan sampel gas rumah kaca, timer atau stopwatch untuk mengatur waktu, kertas label untuk menandai sampel, serta belangko pengamatan untuk mencatat hasil sampel. Pada praktiknya, pengukuran emisi gas rumah kaca bisa dilakukan dengan mudah. Simak langkah berikut sebagai cara pengukuran emisi gas rumah kaca. Tentukan titik-titik untuk menanam sungkup atau chamber yang mewakili kondisi atau kontur lahan, kemudian tandai tanah yang akan dilakukan pengukuran. Penandaan ini bertujuan agar pengukuran berikutnya tepat dilakukan di posisi yang sama. Kemudian, letakkan sungkup di titik-titik yang telah ditentukan, lalu letakkan bagian dasarnya hingga rapat agar tidak ada kebocoran gas. Bila memakai penampang sungkup atau base chamber, upayakan memasang penampang secara mendatar dan rata dengan tanah, dengan posisi bagian penampang yang tajam masuk ke dalam tanah, sedangkan bagian atas penampang diisi air agar tidak terjadi kebocoran gas. Penutup karet atau septum dibuka kurang lebih 2 hingga 3 menit agar konsentrasi udara dalam sungkup menjadi stabil. Kemudian pasang kembali tutup penutup karetnya. Setelah 10 menit, gas diambil dengan menggunakan injektor atau sirin yang dipasang pada posisi tegak lurus pada karet septum. Injeksi dilakukan dengan cara hisap dan dorong sebanyak 3 kali sebelum injektor dicabut dari septum. Kran injektor segera ditutup untuk menghindari kebocoran. Interval waktu pengambilan sampel CH4 dan CO2 adalah menit ke-5, 10, 15, 20, dan 25. Sedangkan untuk N2O, intervalnya menit ke-10, 20, 30, 40, dan 50 menit dalam satu rangkaian pengambilan sampel gas. Kemudian pindahkan hasil injeksi secara cepat ke dalam vial sesuai dengan label. Perhatikan dan catat kenaikan temperatur pada termometer setiap interval waktu pengambilan sampel. Setelah sampel selesai diambil, vial disimpan dan dibungkus dengan kertas aluminium agar tidak terkena paparan sinar matahari. Terakhir, hasil sampel dibawa ke laboratorium untuk analisa konsentrat emisi gasnya. Perlu ditekankan bahwa di titik-titik penanaman sungkup di mana pengukuran gas rumah kaca dilakukan, tidak boleh ditanami tanaman apapun, karena di titik-titik tersebut akan dilakukan pengukuran gas rumah kaca tahap selanjutnya. Pada tanaman hortikultura seperti cabai dan bawang merah, maupun pada padi, pengukuran emisi gas rumah kaca bisa dilakukan di tempat yang sama di masa pengolahan tanah, vegetatif, dan generatif. Pengukuran gas rumah kaca berdasarkan jenis tanaman. Jenis tanaman cabai, bawang merah, padi. Sedangkan waktu pengambilan sampel dilakukan 2 kali, yaitu pagi hari pada pukul 06.00 dan siang hari pada pukul 13.00. Dengan mengetahui besaran emisi gas rumah kaca pada lahan pertanian, selanjutnya petani bisa menentukan langkah apa yang bisa dilakukan untuk menurunkan emisi gas rumah kaca.
mitigasi atau langkah pencegahan terhadap peningkatan emisi gas rumah kaca atau GRK pada sektor pertanian dapat dilakukan melalui pengelolaan tanah dengan manajemen kesuburan tanah, penggunaan varietas rendah emisi, Siherang, Membramo, Inpari 32, penggunaan pupuk organik, penyesuaian teknik budidaya melalui pengelolaan air dan lahan, pemanfaatan limbah, dan diversifikasi pangan. Sebagai salah satu langkah mitigasi terhadap emisi gas rumah kaca, penerapan CSA menjadi teknologi bijaksana yang bisa diterapkan oleh petani. Dengan CSA diharapkan dapat meningkatkan indeks pertanaman, meningkatkan produksi, sehingga meningkatkan pendapatan petani dan sekaligus meningkatkan ketangguhan petani terhadap perubahan iklim. Mungkin lebih masuknya CSA itu salah satu teknologi mitigasi ya. CSA merupakan Climate Smart Agriculture atau pertanian cerdas iklim. Dari namanya saja kita sudah dapat membayangkan bahwa pertanian tersebut itu mengadaptasi perubahan iklim. Jadi yang diterapkan di situ langkah-langkah yang mampu survive atau bertahan pada iklim yang berubah-ubah. Misalnya CSA itu penggunaan bahan organik seperti tadi, pupuk organik, pupuk kandang, kemudian varietas rendah emisi, kemudian sistem tanam dan jarak tanam. Pertanian berkelanjutan bertujuan untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani melalui peningkatan produksi pertanian yang tentunya dilakukan dengan memperhatikan daya dukung ekosistem. Ayo konco-konco tani dimanapun berada, ikutilah jejak saya, karena bertani secara ramah lingkungan itu sangat menguntungkan banyak sekali. Dari segi kesehatan, itu yang pertama itu dari segi kesehatan. Kalau yang kita konsumsi itu ramah lingkungan, itu mungkin pengaruhnya ya tetap bagus. Tapi kalau pakai kimia itu pengaruhnya kurang baik, itu dari segi kesehatan. Terus secara ekonomi itu hasilnya itu dibandingkan dengan yang kimia itu sangat jauh sekali, karena yang kimia itu biaya produksinya sangat tinggi. Terus sebelum panennya itu maksimal itu kebanyakan tanaman sudah banyak yang mati. Terus untuk tanahnya itu juga akan lebih bagus. Untuk ini pengaruhnya terhadap GRK. Pengertian saya itu saya nggak bisa seperti bapak-bapak dari Dinas menjelaskan yang itu nggak bisa. Yang jelas ini istilahnya itu bagi saya itu memayu hayuning bawono. Sektor pertanian merupakan sektor penting dalam menopang kehidupan manusia yang sangat bergantung pada faktor teknis dan lingkungan. Oleh karenanya, pertanian ramah lingkungan saat ini harus terus diupayakan untuk mencapai pertanian berkelanjutan. Perbandingan antara pertanian konvensional dan pertanian berkelanjutan menunjukkan bahwa pertanian berkelanjutan terbukti memiliki keunggulan baik dari segi ekonomi, sosial, maupun lingkungan. Pertanian berkelanjutan harus diterapkan untuk mengakomodasi kebutuhan pangan dan mempertahankan kelestarian lingkungan, baik untuk generasi sekarang maupun generasi yang akan datang.